Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 1 Juli tahun 2021 miladiah bertepatan 20 Zulkaidah 1442 Hijriah, dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai tanaman surga. Jadi, ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa tanaman di surga itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Ada satu asbab, ada satu sebab sehingga tanaman itu tumbuh. Nah, itu akan saya bagikan bagaimana caranya tanaman itu tumbuh di surga untuk orang-orang yang kelak memasuki surga. Imam Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah telah bersabda, yang artinya, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam Isra. Jadi ini Nabi cerita, dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika Isra. Maka ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan bahwa sungguh tanahnya wangi dan airnya tawar, serta ia adalah lembah-lembah, sedangkan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Jadi ma'asyiral muslimin, ini yang cerita adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim. Jadi disebutkan dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Dia bersandar di Baitul Ma'mur. Begitu yang diriwayatkan, dan mungkin pada saat itulah Nabi diberitahu tentang ini dari Nabi Ibrahim kepada baginda Rasulullah. Jadi tanahnya wangi dan airnya tawar, serta ia adalah lembah-lembah, sedangkan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Jadi kalau kita pengen kita punya istana di surga itu berisi berbagai macam tanaman, maka seringlah menyebut kalimat ini ketika berzikir, ya, dan memperbanyak. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi 4 kalimat yang sangat penting ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam, dan dihasankan oleh Albani di dalam Jami'ut Tirmizi. Jadi ini ada kitabnya, telah dihasankan oleh Imam Albani. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan juga bahwa Rasulullah lewat di depannya saat ia sedang menanam tanaman. Jadi ini Abu Hurairah lewat. Lalu beliau bersabda, jadi ini lain lagi ceritanya. Jadi Abu Hurairah lewat, lalu Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Ia menjawab, tanaman. Beliau bersabda, maukah kamu kuberitahu tanaman yang lebih baik darinya? Jadi ini ceritanya Abu Hurairah lagi tanam-tanam, Nabi lewat. Dia tanya, apa yang kamu tanam? Abu Hurairah sahabat berkata, tanaman. Kemudian Nabi mengomentari, maukah kamu kuberitahu tanaman yang lebih baik darinya? Mereka adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Akan ditanamkan bagimu setiap satu ucapan darinya 1 pohon di surga. Jadi ini Nabi menegaskan, membagikan lagi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Abu Hurairah, bahwa tanaman di surga itu ditanam kalau kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Jadi ada 4 macam sebutan-sebutan ini, maka itu diwiridkan di dalam hati kapan saja oleh seorang hamba secara terus-menerus sepanjang hidupnya,
sehingga dia nanti mempunyai istana di surga yang begitu subur dengan lembah-lembah yang begitu banyak tanaman dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini diriwayatkan ma'asyiral muslimin dari hadis Imam Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah volume halaman 510 disahihkan oleh Albani. Jadi Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, "Man qala subhanallah, subhanallahal azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatu fi jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahal azim wa bihamdi, ditanamkan untuknya pohon kurma di surga. Jadi ini khusus pohon kurma, ada tambahan kalimatnya. Jadi ma'asyiral muslimin, di dalam tazkirah yang lain juga saya sudah sampaikan bahwa pohon di surga itu pohon kurma, maksud saya itu adalah pohon yang terbuat dari emas merah. Emas, tetapi emas yang berwarna merah. Ada juga emas yang kuning. Nah, itu disebutkan subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi kalau mau dapat pohon kurma, ada tambahannya subhanallahil azim wa bihamdi. Begitulah ma'asyiral muslimin tentang tanaman-tanaman surga. Semoga kita semua dipertemukan kelak di surga dan mempunyai lembah-lembah yang berisi berbagai macam tanaman, karena kita senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita juga menambahkan subhanallahil azim wa bihamdi, sehingga kita mendapatkan pohon-pohon kurma yang batangnya dari emas merah dan emas kuning. Wallahu alam bisawab. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro menyampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Samiun Ahmad yang membagikan senantiasa rumah terakhir kita, yaitu surga. Mari kita senantiasa menyimak video-video, karena itu adalah yang kita impi-impikan, yaitu surga Jannatun Naim, yang mana kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Disebutkan dalam berbagai riwayat, kita akan kekal di dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.